Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 11 7E 06. Kami akan membahas tugas kami tentang implementasi IRP pada PT Multi Bahana menggunakan software Odoo berbasis web. Kelompok kami terdiri dari Taufik, saya sendiri, Nia Novitasari, Sinta Permatasari, dan Dina Edwinsyah. Apa itu Enterprise Resource Planning atau IRP? Perencanaan sumber daya perusahaan IRP adalah model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis, utamanya berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Hal yang penting dalam Enterprise Resourcing Planning atau IRP, yang pertama, manajemen atau organisasi, meliputi komitmen, edukasi, keterlibatan, pemilihan tim, pelatihan, serta peran dan tanggung jawab. Yang kedua, proses, yaitu meliputi alignment, dokumentasi, integrasi, dan redesign proses. Yang ketiga, teknologi, meliputi hardware, software, manajemen sistem, dan interface. Yang keempat, data, meliputi file utama, file transaksi, struktur data, dan maintenance dan integrasi data. Yang kelima, personel, yaitu meliputi edukasi, pelatihan, pengembangan skill, dan pengembangan pengetahuan. Selanjutnya ada fungsi dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama ada mengoptimalkan efisiensi, yang kedua meningkatkan kolaborasi, selanjutnya ada menghemat biaya operasional, lalu meningkatkan keamanan data, membuat perakiraan bisnis yang akurat, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Lalu ada beberapa modul dalam Enterprise Resource Planning, yaitu Manufacturing Resource Planning, Human Resource Management, Financial Resource Management, Customer Relationship Management, Supply Chain Management. Lalu yang akan kita bahas yaitu modul Purchasing dalam Enterprise Resource Planning, yaitu mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk daftar supplier, permintaan dan analisis penawaran, purchase order, goods research notes, dan perbaruan stok. Lalu latar belakang masalahnya adalah kegiatan pengadaan atau sering disebut purchasing adalah kegiatan yang sangat penting dalam sebuah usaha. Kegiatan tersebut adalah kunci sukses dari sebuah usaha karena kegiatan jual beli barang atau bahan baku dilakukan yang juga menentukan dari kualitas produk yang dihasilkan. Pemilihan vendor yang tepat tidak hanya menguntungkan bagi pemilik usaha, tetapi juga meningkatkan perusahaan. Lalu selanjutnya Kak Sinta bisa dibahas di bagian diagramnya. Baik, di sini ada tampilan use case diagram, di mana di sini ada user dan admin. Di sini untuk user sendiri bisa login, mengisi form login, kemudian melihat data produk, kemudian bisa mengisi request for question, kemudian bisa melihat detail pembelian, setelah itu bisa mengisi form pembayaran, kemudian logout. Sedangkan untuk adminnya sendiri bisa login, terus melihat detail produk, melihat detail pembelian, kemudian laporan, setelah itu login. Setelah itu di sini ada activity diagram, di mana ada tahapan-tahapan user masuk ke dalam sistem. Di sini user bisa masuk aplikasi, kemudian tampil halaman login, kemudian user bisa mengisi username dan password,
apabila user dan password sudah benar, maka user bisa langsung masuk ke form purchase. Tetapi apabila username atau password salah, maka akan kembali lagi ke halaman login. Nah, setelah masuk ke form purchase, user bisa mengisi form purchase. Kemudian apabila form purchase sudah dilengkapi dan validasi sudah benar, lengkap semua, maka user bisa masuk ke detail produk. Apabila data tidak lengkap atau kurang lengkap, maka user bisa balik lagi ke tampilan form purchase. Setelah user masuk ke detail purchase, maka user dilanjutkan mengisi form request for question. Setelah datanya sudah lengkap semua, maka user bisa masuk ke form payment, kemudian mengisi form payment tersebut. Tetapi apabila datanya kurang lengkap, maka user kembali lagi ke request form question. Setelah itu, apabila user sudah melengkapi form payment, datanya sudah lengkap, maka akan tampil laporan purchase atau pembeliannya. Kemudian untuk aplikasi Odoo sendiri akan disampaikan oleh rekan kami, Taufik. Baik, sebelum memulai aplikasi Odoo, langkah pertama kita harus membuat akun dulu di website tersebut dengan menggunakan email saya dan password yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita login saja. Nah, di sini ada beberapa modul karena kita untuk kasus ini kita mempelajari yang purchase, lalu kita klik modul purchase. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini, kita harus membuat produknya dulu yang ingin dibeli. Kita masuk ke menu produk, lalu kita klik. Kalau itu kebetulan di sini saya sudah membuat produknya, ada sepatu Nike Air Jordan dan Nike Air Jordan 12. Untuk membuat baru kita bisa pilih script. Nah, di sini produknya kita bisa tambahkan, misalnya Nike Air Jordan. Produk tipanya, produk type-nya kita pilih yang consumable dan produk kategorinya yang A. Setelah dibuat, kita tinggal save atau print. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke menu vendor. Vendornya ini karena kita produknya sepatu Nike, nah vendornya kita sudah buat, yaitu Nike. Nah, di sini Nike-nya ini beramaskan di United States Amerika. Website-nya, teksnya sepatu. Setelah dibuat vendornya, kita bisa save. Lalu kita masuk ke purchase order untuk memesan produk sepatu tersebut. Di sini saya sudah membuat pesanan, dan kalau untuk membuat pesanan baru kita tinggal buat script saja.
Terus vendornya yang kita sudah buat tadi, naik. Di sini kita produk yang ingin kita beli, kita tinggal pilih yang sudah dibuat. Di sini kita ada Nike Air Jordan 10. Kuantitinya ingin kita beli berapa piece juga, misal 20 piece. Unit price-nya kita ingin beli di Nike itu misalnya 500.000 satu unitnya. Di sini ada tax pajak 11%. Nah, ketika itu sudah dimasukkan di input, kita save. Setelah di save, kita tinggal confirm ordernya. Lalu langkah selanjutnya kita kembali ke modul purchasing. Nah, di sini statusnya RFC. RFC ini berarti pesanan kita itu belum terkonfirmasi dengan vendornya atau suppliernya. Nah, kalau statusnya sudah hijau ini berarti sudah terkonfirmasi. Untuk bisa terkonfirmasi kita harus masuk lagi. Lalu kita pilih kita pilih confirm. Nah, setelah kita confirm, kita konfirmasi, kita bisa cetak orderan kita. Kita bisa cetak orderan kita di print. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke modul menu purchase. Nah, di sini statusnya sudah terorder pesanan kita. Ya, baik. Sekian dan terima kasih.